pembahasannya. Yuk ikutin aku! Pertama, kita perlu tahu dulu guys, apa itu keselamatan dan keamanan laboratorium. Hal itu merupakan upaya untuk menciptakan terwujudnya pemeliharaan laboratorium serta tenaga kerja yang baik. Manfaatnya sendiri adalah untuk melindungi pekerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan pemahaman akan risiko pekerjaan, dan masih banyak lagi. Langkah keselamatan tersendiri itu ada banyak guys. Yang pertama, langkah pencegahan. Yang kedua ada langkah penanganan. Penanganan sendiri ada penanganan keracunan, penanganan kebakaran, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada penanganan bahan berbahaya dan beracun. Tujuannya sendiri itu untuk apa sih? Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu tuh simbolnya apa aja, kategorinya, dampak dan pengaruh, terus ada pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian, dan masih banyak lagi. Ada yang pernah dengar apa itu B3 nggak? Jadi, B3 itu merupakan bahan beracun dan berbahaya. Kategori limbah B3 sendiri itu ada banyak. Yang pertama, limbah B3 dari sumber spesifik, sumber tidak spesifik, dan bahan kimia kadaluarsa. Menurut klasifikasi pengelolaan B3 pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, ada 3 jenis klasifikasi. Ada beracun, berbahaya, dan juga korosif. Dampak dan pengaruh dari B3 sendiri ada kebakaran, ledakan, keracunan, iritasi, dan juga dampak-dampak yang lain berupa kerusakan, kesehatan, dan juga kerugian. Berikutnya ada pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Persyaratan sistem manajemen dalam SMM ISO 9001 yaitu pengendalian dokumen, rekaman, penanganan langganan dan kontrak, tindakan perbaikan, dan juga audit. Untuk perangkat sistem laboratorium sendiri itu ada tata ruang, alat yang berfungsi dan terkalibrasi, infrastruktur laboratorium, administrasi, dan inventaris. Prinsip umum dalam pengamanan laboratorium ada berupa jawab, kerapian, kebersihan, konsentrasi, pertolongan pertama, dan juga pakaian. Berikutnya ada persyaratan teknis dan mutu laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Berdasarkan ISO 17025, hal-hal penting yang perlu diketahui seperti kondisi akomodasi dan lingkungan, metode pengujian, metode kalibrasi, pengendalian data, peralatan, penanganan barang yang diuji dan dikalibrasi, serta jaminan mutu hasil pengujian dan hasil kalibrasi. Berikutnya ada sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Tujuannya adalah untuk mengetahui sistem dokumentasi laboratorium sesuai standar tertentu. Kemudian yang kedua, mengetahui sistem penelusuran kesesuaian dan standarisasi sesuai standar nasional Indonesia. Langkah dari sistem kalau dokumentasi, yang pertama ada pembuatan formulir data laboratorium, kemudian yang kedua ada pengelompokan data. Nah, perlu kita ketahui juga guys, tujuan ISO adalah untuk mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Yang paling terakhir nih, ada inventory, laboratory, sistem. Inventarisasi sendiri merupakan pencatatan atau pengumpulan data. Artinya, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, format pendataan, kemudian kebijakan dan peraturan dari ISO-nya sendiri, dan yang terakhir ada syarat dan ketentuan pencatatan sesuai kebijakan. Manfaatnya adalah untuk perancangan kebutuhan barang, kemudian pedoman pengarangan pengadaan barang. Berikutnya ada pedoman penyaluran barang, dan yang dua terakhir ada pedoman penghapusan barang, kemudian pengawasan dan pengendalian barang. Pengelolaannya ada berupa perencanaan, penataan, pengadministrasian, dan pengamanan. Nah, itu tadi guys mengenai hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui dalam manajemen laboratorium. Terima kasih sudah mengikuti saya. Bye-bye!